Hai Spotlighters, welcome, selamat datang di Spotlight Talk. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya sehat dan semangat ya. Untuk malam ini kita ngobrol-ngobrol bareng dengan tema menarik judulnya Deal or No Deal. Wait, tapi Deal or No Deal ini bukan judul kuis ya. Kalau untuk kuis nggak usah khawatir. Spotlight udah nyediain giveaway menarik buat teman-teman Spotlighter semua yang nanti aktif nanya dan sharing di kolom chat box atau nyalain mikrofon dan videonya. Feel free, silahkan selama sesi ngobrol kita berlangsung. Nah, balik ke Deal or No Deal, judul ini dipilih karena ngegambarin skill spesial yang bakal kita obrolin, yaitu negotiation skill. Jadi negotiation skill ini katanya penting banget untuk bisa mendukung kita lebih berhasil, baik di kehidupan personal maupun di karir. Nah, kenalin dulu, saya Dian Hasanuddin. Malam ini bakal jadi co-host ngobrol-ngobrol kita bareng sama temen saya yang juga pernah jadi speaker di Spotlight Talk pas edisi The Future of Work. Halo Lutfi. Halo Dian, thank you ya. Selamat malam Spotlighter semuanya. Nah, senang banget nih saya bisa ada kesempatan buat kumpul-kumpul bareng dan ngobrol sama Spotlighter semuanya. Plus malam ini topiknya akan sangat menarik. Seperti yang udah Dian sampaikan, kita akan membahas tentang negosiasi. Nah, skill ini penting banget dan kita beruntung banget karena kali ini kita akan kedatangan seseorang yang akan membagikan bukan cuma tips, tapi juga pengalamannya di dunia nyata bagaimana melakukan negosiasi yang baik dan efektif untuk mencapai tujuan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya tidak ingin negosiasi dulu di awal, langsung saja saya perkenalkan speaker kita malam ini yaitu Mas Koko Prihandoko. Halo Mas Koko, selamat malam, apa kabar Mas? Halo Mas Lutfi, Mbak Dian, selamat malam juga untuk rekan-rekan semua di Indonesia ya kan, atau ada juga mungkin yang lagi di Jerman sekarang, selamat siang menjelang sore ya kan. Saya sungguh berterima kasih ya untuk kesempatan yang diberikan pada saat ini untuk sharing juga di Spotlight Talk untuk istilah membahas atau membagi pengalaman seperti yang telah tadi Mas Lutfi juga singgung sebentar tentang negosiasi dan teknik-teknik apa sebenarnya yang bisa kita pelajari atau nanti untuk juga kita latih dalam istilahnya melakukan negosiasi atau komunikasi sebenarnya ya untuk mendapatkan satu solusi apapun yang kita mau gitu kan. Oke, jadi terima kasih sekali Mas Lutfi untuk kesempatan yang diberikan untuk saya. Oke, thank you Mas Koko. Nah, sebelum kita mulai ke inti materi yang akan disampaikan, nah kita mau kenalan dulu nih. Kayaknya Mas Koko ini kalau nggak salah dari Solo juga ya. Jadi kita asalnya sama nih. Jadi senang banget ketemu juga teman-teman yang dari Solo, walaupun saya Solonya Solo coret, karena agak jauh sedikit dari Solo. Nah, walaupun sama-sama dari Solo, tapi Mas Koko ini pengalaman sudah kemana-mana nih, gitu ya. Pernah di Eropa, pernah di Afrika, dan banyak juga role-nya secara profesional yang sudah dijalani selama beberapa tahun terakhir ini. Nah, boleh nggak Mas Koko ceritain perjalanannya sampai saat ini? Ya, Mas Lutfi, terima kasih. Saya baru tahu juga Mas Lutfi dari Solo nih, terima kasih juga. Jadi apa namanya? Saya pernah memang dibesarkan di Solo, ya kan. Setelah saya istilahnya dilahirkan di Semarang dan menempuh istilah pendidikan sekolah dasar di sana, ya kan, sampai akhirnya keluarga kami memutuskan untuk istilahnya hijrah ke Solo, sehingga saya harus melanjutkan studi di sekolah menengah sampai SMA di Solo. Kotanya memang lumayan kecil, tapi sungguh apa namanya istilahnya semua ada di situ ya, dan memang cukup enjoyable. Dan sampai sekarang mungkin agak sedikit berubah karena mungkin lebih macet ya kan, dengan bertambahnya mobil dan semuanya, dan juga pusat-pusat komersial yang ada di kota ini sekarang banyak juga. Jadi
orang-orang yang dari bahkan kota-kota sekitarnya sekarang sudah mulai istilahnya menjadikan Solo sebagai tempat tujuan untuk berwisata juga ya kan. Jadi nggak seperti itu lagi, tapi nggak apa-apa lah ya kan. Jadi untuk kemajuan ekonomi juga untuk kota ini ya kan. Jadi memang benar Mas Lutfi. Jadi saya pernah dibesarkan di kota ini. Sebelum saya juga akhirnya memutuskan untuk istilahnya melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi di Bandung, ya kan. Jadi di titik itu, ya kan, istilahnya saya ada di fase yang baru, ya kan, dari sekolah menengah ke jenjang sekolah yang lebih tinggi lagi, ya kan, untuk istilahnya melanjutkan passion saya yang saat itu, ya kan. Memang saya sangat suka dengan dunia eksplorasi, ya kan, atau dunia traveling, ya kan, pergi ke tempat-tempat yang baru yang memang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Dan itu memang ada hubungannya dengan istilahnya pemilihan jurusan dari kuliah saya yang di Bandung waktu itu, ya kan. Jadi memang jurusan yang waktu itu saya targetkan untuk saya masuk ke situ adalah memang sangat berhubungan dengan eksplorasi, dunia eksplorasi, ya kan. Jurusan itu namanya teknik geofisika dan itu sangat dekat dengan istilahnya ilmu geologi, di mana di dalamnya belajar mengenai segala sesuatu di bawah permukaan bumi, ya kan, untuk kepentingan eksplorasi dan penemuan sumber-sumber energi, terutama minyak dan gas, ya kan? Tapi nggak hanya minyak dan gas sebenarnya. Dia juga bisa diaplikasikan untuk penemuan istilahnya bahan-bahan mineral lain, ya kan? Seperti misalnya bahan besi, ya kan? Besi atau nikel atau iron atau tembaga, ya kan? Dan lain sebagainya, atau batu bara, ya kan? Jadi pengaplikasikannya sangat luas ya di jurusan ini, ya kan? Jadi seperti itu Mas Lutfi. Thank you cerita. Ya, silakan Mas Lutfi. Oh ya, lanjut Mas, silakan. Oke, jadi sesuai dengan tema kita malam ini, ya kan, yang berhubungan dengan negosiasi. Kalau boleh misalnya saya mulai dengan istilahnya mengemukakan, menyampaikan salah satu quote yang memang saya sukai, yang memang quote ini pernah disampaikan atau dipikirkan oleh seorang yang memang sangat terkenal di Afrika, ya kan, karena kebetulan memang saya sedang di Afrika sekarang karena keperluan kerja, ya kan. Jadi Nelson Mandela pernah berkata bahwa, ya kan, seperti yang kita lihat di slide ini, only free men can negotiate, ya kan, prisoners cannot enter into contracts, your freedom and mine cannot be separated. Jadi memang sangat benar apa yang dikatakan beliau, bahwa memang di dalam suatu negosiasi atau komunikasi untuk menghasilkan suatu tujuan yang kita mau atau memang kedua pihak atau lebih ini, ya kan, akan dijalani bersama, itu membutuhkan suatu pikiran atau pemikiran, ya kan, yang terbuka itu. Jadi kesepakatan itu tidak akan dihasilkan dari suatu pemikiran yang tertutup, gitu kan. Jadi mungkin selama ini kita hanya terkungkung di sesuatu yang mungkin biasa kita lakuin, ya kan, sesuatu yang memang sudah lama kita lakuin dan dan dengan itu kita berpikir bahwa memang itu sesuatu yang memang yang seharusnya dilakuin, ya kan. Tapi pertanyaan adalah apakah memang benar itu sesuatu yang paling efektif atau paling efisien yang nggak bisa kita rubah misalnya, kan. Mungkin apa yang biasanya kita lakukan selama ini bisa dirubah untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau sesuatu yang lebih efisien, gitu kan. Jadi itu perlu suatu pemikiran yang terbuka, gitu kan, untuk mencapai suatu hasil yang lebih baik, gitu kan. Jadi seperti itu. Dan saya juga ingat quotes yang istilahnya sangat bagus, ya kan, dari Presiden Amerika Serikat waktu itu bilang, yaitu John F. Kennedy, ya kan, kita nggak bisa
kita bisa bernegosiasi di semua hal istilahnya kan, dengan istilahnya semua pihak, ya kan. Tapi apa yang menghalangi suatu negosiasi adalah pada saat kita bertemu dengan orang atau lawan bicara yang tidak mau terbuka. Dalam arti seperti ini, kita nggak akan pernah bisa bernegosiasi dengan orang yang berpikir bahwa milik saya, ya kan, adalah milik saya, gitu. Tetapi milik Anda adalah milik saya, ya kan. Jadi itu sesuatu yang akan sangat sulit untuk menemukan suatu konsesi dengan ada lawan bicara yang seperti itu. Nah, bagaimana untuk menghandle situasi seperti itu nanti kita akan kenal lebih lanjut dari mungkin bicaraan kita selanjutnya, gitu kan. Jadi memang dalam hal ini dibutuhkan suatu pikiran yang terbuka, ya kan, untuk belajar sesuatu yang baru, ya kan. Kalau misalnya saya ingat dari istilahnya Spotlight Talk yang sebelumnya yang memang waktu itu disampaikan oleh Mbak Yuki ya kalau nggak salah. Jadi saya sangat appreciate dan sangat respect juga dengan apa yang di-share sama Mbak Yuki sebelumnya tentang prinsip-prinsip daripada growth of mind, ya kan. Di situ memang dijelaskan secara jelas bahwa untuk kita bisa berkembang, memang kita harus keluar dari zona fixed mind itu yang membuat kita selalu melakukan hal yang sama dan tidak pernah berpikir atau bahkan menerima kritik. Ya kan? Jadi ada hubungannya juga dengan itu. Jadi untuk negosiasi pun kita perlu memiliki orang-orang yang memiliki prinsip growth mind tersebut, gitu. Jadi saya sangat suka dengan istilahnya sharing yang akan ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas di sesi ini. Jadi seperti itu. Ya. Mantap banget Mas Koko. Ya. Kemudian kalau boleh saya lanjutkan nih Mas Lutfi, atau kira-kira sampai di sini ada yang Mas Lutfi atau Mbak Dian atau kira-kira teman-teman yang ingin sampaikan dulu, ya kan? Mungkin mengenai ekspektasi apa yang akan bisa didapat dari sharing ini dan lain sebagainya. Silakan. Jadi saya terbuka untuk open discussion. Jadi silakan kalau misalnya ada pertanyaan juga pada saat diskusi sedang berjalan atau pada saat saya sedang menyampaikan sesuatu, silakan dipotong di tengah dan bertanya gitu. Jadi istilahnya kita santai aja, ya kan? Karena ini juga kebetulan Jumat malam ya waktu Indonesia. Ya. Jadi saya juga nggak mau terlalu berat gitu loh ngomongnya. Kalau bisa, ya kan? Saya usahakan juga agak spontan juga. Ya. Siap. Sebentar Mas Lutfi. Jadi kalau sebelum kita menginjak ke slide ini, ya kan, saya mau sampaikan juga sebelum ini, ya kan. Jadi sedikit mengenai perjalanan pembelajaran saya lah istilahnya. Karena sebenarnya proses belajar itu kan nggak pernah berhenti. Jadi melanjutkan dari sharing saya sebelumnya tentang perjalanan hidup saya tadi yang dari Bandung setelah saya selesai, pembelajaran saya istilahnya berlanjut ke proses selanjutnya, ya kan. Jadi setelah saya selesai kuliah di teknik geofisika tersebut dan mendapatkan dasar istilahnya, dasar keilmuan daripada eksplorasi di minyak dan gas bumi, ya kan, yang memang merupakan satu sektor yang selama ini saya geluti, ya kan. Setelah saya dapat dasarnya, kemudian saya lanjutkan untuk belajar ke level yang lebih tinggi lagi di Italia, gitu kan. Saya belajar tentang manajemen energi dan lingkungan, ya kan. Jadi setelah saya dapat dasarnya tentang teknik eksplorasi tersebut, kemudian saya belajar tentang manajemen energi tersebut sendiri, itu dari sisi bisnis. Jadi di situ belajar tentang finance dan marketing dan segala hal yang terkait dengan bisnis itu sendiri. Kemudian saya mulai karir setelah saya menamatkan kuliah master saya di Milan, ya kan, dengan profesi yang waktu itu memang istilahnya
profesi yang berkelanjutan dari studi teknik geofisika tersebut, yaitu menjadi seorang geofisikalis. Jadi di situ pengaplikasiannya, disitulah saya belajar untuk istilahnya mencari, secara gampangnya kan mencari di mana sebenarnya minyak dan gas bumi itu bisa ditemukan di bawah permukaan bumi, gitu kan. Jadi di situ belajar seismic imaging. Seismic imaging itu apa? Jadi seismic imaging itu adalah seperti ibaratnya apa namanya USG, ya kan. Kalau misalnya kita sedang ada seorang ibu yang sedang mengandung baby, jadi dia pergi ke suatu dokter dan dokter itu melakukan suatu imaging apa yang ada di dalam perut si ibu ini untuk tahu bagaimana keadaan si bayi, ya kan. Apakah dia memang memiliki anggota tubuh yang lengkap, ya kan. Terus bagaimana rupa dan wajah si bayi, ya kan. Dan juga sampai tahu jenis kelamin daripada si bayi tersebut. Jadi disitulah inti daripada teknik geofisika itu, bagaimana kita bisa istilahnya mengetahui bagaimana image struktur batuan yang ada di permukaan bumi itu yang kita nggak bisa lihat dari permukaan gitu loh. Jadi itu tugas kita juga. Nah dari situ kita bisa melakukan interpretasi untuk pada akhirnya muara dari studi tersebut adalah untuk menemukan di mana kita harus menentukan titik bor. Ya kan? Titik bor itu titik di mana kita akan melakukan drilling, dan harapannya adalah dengan adanya drilling tersebut bisa ditemukan minyak dan gas yang bisa menjadi istilahnya sesuatu yang bisa dikomersialkan, ya kan, untuk kebutuhan akhirnya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kalau lebih gampangnya, ya kan, karena memang sekarang kita mau nggak mau ya, jadi setiap aspek dalam kehidupan kita, ya kan, dalam kehidupan teman-teman sekarang ini juga, kalau mau kita jujur gitu kan, itu sama sekali nggak bisa dipisahkan dari produk akhir daripada minyak dan gas bumi itu. Contohnya misalnya, ya kan, untuk baju yang kita pakai, ya kan, barang-barang dapur, ya kan, atau barang produk-produk plastik, ban, ya kan, terus kemudian sampai ke konsumsi bensin dan lain sebagainya untuk keperluan kita sehari-hari, ya kan, semuanya itu adalah produk turunan dari minyak dan gas bumi gitu kan. Jadi itulah kenapa proses penemuan, ya kan, penemuan minyak dan gas bumi tidak pernah berhenti. Dan memang kebetulan sekarang kita berulang tahun di 161 tahun gitu di industri ini ada gitu. Jadi industri ada ini pertama kali dimulai dari tahun 1859, ya kan. Jadi pertengahan abad 19 pada saat pertama kali di Amerika Serikat, ya kan, di Colonel Drake itu dia melakukan drilling, melakukan pengeboran pertama kali dan mendapatkan istilahnya minyak, ya kan. Jadi kita berulang tahun 161 tahun di industri minyak sekarang, dan itu akan selalu tetap berkelanjutan, ya kan, selama jadi selama manusia ini hidup, ya kan, sampai nanti akhirnya ditemukan sumber energi baru yang mungkin bisa kalau misalnya tidak sepenuhnya merubah konsumsi minyak dan gas bumi ini, paling nggak bisa melengkapi, ya kan, gas dan bumi, gas dan minyak bumi tersebut. Kenapa? Karena sekarang memang kecenderungannya, ya kan, karena ya mau nggak mau juga dari sisi lain, dari sisi environment, ya kan, minyak dan gas bumi ini memang tidak sepenuhnya istilahnya produk yang ramah lingkungan istilahnya kan. Tapi dengan bertambahnya waktu dan kreativitas di industri ini, perusahaan migas, ya kan, semakin memperkaya teknologi mereka untuk agar menjadi semakin ramah lingkungan. Itu baik sekali metodenya. Dibanding 100 atau ya kan, atau 50 tahun yang lalu, jadi teknologi yang ada di sekarang, ada yang kita miliki sekarang ini menjadi semakin ramah lingkungan, meskipun masih istilahnya memakai minyak dan gas bumi sebagai istilahnya feedstock atau apa istilahnya input utamanya itu.
Misalnya contohnya di mobil ya kan, mobil sekarang lebih bisa dibikin hybrid atau segala macam gitu. Sehingga di mana dia emisinya lebih bersih dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian setelah itu saya juga istilahnya terlibat dalam proses-proses negosiasi ya kan, di bisnis itu sendiri, di bisnis migas, mulai dari tahun sekitar 2010 ya kan, di Itali. Kemudian saya istilahnya assign ke Angola untuk suatu tugas yang baru yang istilahnya tidak secara langsung disebut sebagai negosiator, tapi sebenarnya aktivitas itu sangat berhubungan dengan negosiasi, di mana saya diassign sebagai shipping manager untuk mengatur proses pengiriman kargo-kargo minyak mentah ya kan, yang diproduksi di negara ini, sehingga sampai di tempat konsumen dengan baik. Di situ di belakang itu kan banyak istilahnya perjanjian-perjanjian atau kesepakatan yang harus diselesaikan atau difinalisasi, sehingga proses pengiriman kargo-kargo minyak mentah itu bisa berjalan dengan lancar. Sampai akhirnya di tahun kemarin 2019 saya dipercaya menjadi bertanggung jawab di aktivitas gas ya kan, khususnya setelah selesai dengan minyak tersebut dan gas, untuk mengikuti suatu proyek yang baru di suatu negara, yaitu di Angola ini ya kan, untuk komersialisasi produk ini ya kan, gas, di mana itu adalah sebuah partnership ya kan, partnership. Nah, ini menarik juga. Jadi kata kunci partnership ini juga nanti kita akan bahas, itu bagian dari negosiasi, bahwa memang sebenarnya di kita ya kan, sebenarnya kita atau perusahaan di tempat di mana bekerja gitu kan, atau bahkan perusahaan manapun gitu, dia tidak akan mampu untuk beroperasi tanpa dia melakukan partnership dengan perusahaan-perusahaan lain ya kan, seperti itu. Karena memang pada dasarnya itu juga mencerminkan kita sebagai manusia gitu kan, di mana kita sebagai makhluk sosial, kita tidak akan mampu juga untuk mengoperasikan ya kan, aktivitas kita sehari-hari tanpa adanya partnership dengan orang lain ya kan. Kita butuh partner ya kan, pada intinya itu. Jadi gimana cara kita dapat partner yang baik ya kan, ya disitulah perlukan suatu teknik komunikasi ya kan. Jadi sebenarnya negosiasi tidak lain adalah teknik komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita yang mungkin memiliki kepentingan atau interest yang sama, atau bahkan dia memiliki interest yang berbeda gitu. Bisa juga ya kan, menjadi sebuah partnership yang ujung-ujungnya demi kepentingan bersama. Jadi seperti itu. Kemudian dilanjut ke slide selanjutnya ya kan. Jadi seperti yang saya singgung sebelumnya juga, soal partnership itu. Jadi minta izin juga, sebenarnya saya juga istilahnya kan akan di bagian pertama ini, jadi kalau boleh saya sebutkan di bagian pertama ini, saya mencoba untuk mendeskripsikan atau mengumpamakan aktivitas negosiasi ini dengan memakai contoh industri migas di dalamnya gitu kan. Tapi sebenarnya itu bisa diaplikasikan di bisnis yang lain, atau aktivitas keseharian kita yang kita lakukan gitu kan, secara sederhana gitu. Nah, sebenarnya partnership itu apa? Partnership itu adalah hubungan dari dua buah pihak ya kan. Kalau dalam ini saya umpamakan, kalau misalnya dari industri migas sendiri adalah hubungan antara investor ya kan, yang dia mewakili perusahaan-perusahaan minyak ya kan, tidak selalu perusahaan minyak internasional tapi juga perusahaan minyak nasional ya kan, dengan tuan rumah gitu kan. Nah, tuan rumah ini maksudnya
di negara yang bersangkutan. Jadi contoh yang paling nyata adalah misalnya gitu kan, kalau misalnya kita sebut dengan gampangannya antara misalnya Pertamina bahkan dengan Indonesia sendiri gitu kan, atau misalnya perusahaan minyak dari Malaysia dengan Indonesia sendiri. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena di kedua pihak ini memiliki kepentingan berbeda gitu kan. Jadi semuanya dimulai dari situ, ya kan? Karena mereka memulai kepentingan berbeda, jadi disitulah ada interaksi dan proses negosiasi untuk menghasilkan suatu kesepakatan bisnis, ya kan, yang berjangka panjang untuk keuntungan kedua belah pihak, gitu. Jadi sebenarnya di situ inti negosiasi itu sendiri di konteks ini, gitu kan. Nah, sebenarnya juga nggak terbatas itu hubungan antara tuan rumah dan investor. Itu bisa terjadi juga antara investor dan juga sesama investor lain gitu. Dan ini bisa melibatkan lebih dari 2 investor sebenarnya. Itu bisa 3 atau 4 investor yang tadi saya sebut sebagai hubungan partnership itu tadi, ya kan. Jadi dia mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman juga yang memiliki bisnis pribadi atau usaha pribadi, itu bisa berupa rekanan dengan misalnya 2 atau 3 orang teman gitu kan, untuk mengoperasikan suatu bisnis dengan skema tertentu, dan itu kan perlu proses sebelum kita akhirnya memutuskan untuk mulai. Nah, disitulah dibicarakan tentang skema, misalnya skema bagi hasil, ya kan, antar teman, ya kan, terus siapa yang istilahnya bertanggung jawab untuk operasi, ya kan, siapa yang bertanggung jawab untuk misalnya keuangan dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal yang harus dikomunikasikan sebelumnya atau dinegosiasikan sebelumnya, itu istilah yang sering kita sampaikan tadi kan, sebelum kita mulai sebuah usaha atau bisnis, ya kan. Ini juga bisa jadi, ya kan, diartikan sebagai hubungan antara suami juga, ya kan. Jadi ada dua orang yang sudah memutuskan untuk istilahnya lanjut ke jenjang pernikahan, ya kan. Nah, kita mungkin berpikir itu bukan suatu negosiasi, tapi sebenarnya itu adalah suatu negosiasi gitu kan. Nah, di dalam negosiasi itu sendiri secara formal tujuan akhirnya memang untuk mendapatkan sebuah kesepakatan, yang kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis, ya kan, dalam sebuah kontrak, ya kan. Jadi di situ di kontrak itu nanti akan menjaga kepentingan kedua belah pihak atau bahkan kepentingan lebih dari 2 belah pihak, ya kan, secara jelas dan gamblang itu, sehingga nanti di kemudian hari, karena memang hubungan ini akan berjalan lama, ya kan. Jadi kita bicara bisa 30 tahun atau 40 tahun. Di dalam kontrak ini diatur semua tentang klausul-klausul yang memang yang harus dipatuhi gitu kan. Dan dalam klausul itu, terutama dalam hubungannya dengan bisnis, sebaiknya memang tidak melanggar undang-undang yang berlaku di suatu negara tersebut. Jadi memang kedua belah pihak perlu tahu, ya kan, undang-undang apa yang berlaku, hal-hal apa yang diperbolehkan dalam suatu undang-undang atau tidak gitu kan. Nah, dari situlah peran dari seorang negosiator untuk juga mendapatkan view dari pengacara, dari lawyer, dari teman-teman yang memang ahli soal hukum, gitu kan. Jadi itulah contoh formalnya, itu kan. Nah, lebih lanjut lagi tentang industri yang satu ini, ya kan, industri migas. Prosesnya memang panjang. Jadi karena memang prosesnya panjang itu, ya kan, dari mulai eksplorasi hingga dia menemukan minyak, kemudian sampai dengan tahap produksi, itu butuh waktu lama, bisa 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun dengan penuh risiko, ya kan. Itulah kenapa kita perlu suatu istilahnya kontrak tadi yang sebelumnya memang harus dinegosiasikan secara hati-hati sebelum kita melangkah ke jenjang berikutnya gitu, yaitu kegiatan eksplorasi, untuk dipastikan semua termnya berjalan dengan baik, seperti misalnya berapa jumlah sumur yang akan dibor dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya setelah
terjadi pengeboran, kemudian ada penemuan minyak dan gas, kemudian bagaimana pembagian hasil dari hasil produksi minyak dan gas tersebut, kemudian bagaimana cara mengirimkan hasil produksi tersebut sampai ke tangan konsumen sebagai istilahnya kan pemakai dari produk aktif tersebut. Jadi di semua proses ini dibutuhkan suatu kontrak ya kan yang mengatur hubungan dari pihak-pihak yang terkait. Jadi seperti itu. Ya kan. Nah, ini kita lanjut ke hal yang menurut saya sih lebih menarik gitu kan. Jadi setelah kita dapatkan background-nya yang di awal tersebut tentang mengapa negosiasi itu diperlukan dan sangat penting ya kan. Sebelum kita lanjut tentang negosiasi itu sendiri, untuk membahas apa itu sudah negosiasi dan teknik-teknik apa yang bisa kita pelajari. Nah, ini ada semacam kuis ya Mbak Dian ya, atau semacam ini. Ya, Mas. Jadi sekarang kita masuk challenge. ke... Oke, teman-teman Spotlighters, siapa nih yang mau jadi volunteer buat ngikutin kuis pertama dari Mas Koko? Nanti ada giveaway loh dari Spotlight buat yang bersedia jadi volunteer. Kayaknya pertanyaannya susah sih, cuma mungkin pertanyaan-pertanyaan dasar ya. Kira-kira pernah, kalau buat yang pernah belajar negotiation skill, yuk teman-teman Spotlighters bisa nyalain mikrofonnya atau tulis di chat box siapa yang mau bersedia jadi volunteer, langsung otomatis dapat giveaway. Ada otomatis loh ini ya, tanpa negosiasi ini ya. Loh, kan. Karena memang belum masuk ke paling mengena nih, jadi ini otomatis dapat giveaway. Kalau malu-malu nyalain mikrofonnya aja, nggak usah pakai video, nggak apa-apa. Iya. Ini siapa nih yang nyalain? Ranggi ya, yang nyalain. Ini Mas Ranggi bukan sih yang nyalain mikrofonnya? Iya, saya. Halo Mas Ranggi. Oke. Halo, Kak. Selamat atas giveaway-nya. Loh, langsung dapat. Belum dikasih pertanyaan loh ini. Nanya dulu, lupa. Yuk Mas Koko mau nanya apa nih ke Mas Ranggi? Silahkan. Oke, kita udah ada Mas Ranggi ya sebagai volunteer. Iya, Kak. Halo Mas Ranggi. Selamat malam Mas Ranggi, lagi di Indonesia ya? Malam. Iya, lagi di Indonesia. Oke Mas Ranggi, makasih. Jadi gini Mas Ranggi ya kan. Jadi di case ini ya kan kita mau coba ada suatu case tadi ya kan. Nanti saya harap ini bakal suatu yang menarik ya kan. Jadi ceritanya Mas Ranggi ini nemenin saya gitu istilahnya. Jadi kan karena saya suka sepeda ya kan. Saya ini lagi kebetulan pengen beli sepeda ya kan. Tapi saya nggak mau sepeda yang baru gitu loh. Ya kan? Nah, kan sekarang lagi marak di Indonesia kan sepeda. Jadi saya ambil contoh ini sebagai istilahnya sesuatu yang mungkin lebih simpelnya itu kan. Nah, Mas Ranggi ini nemenin saya ke toko sepeda ya kan. Untuk nyari sepeda second ya kan. Sepeda second ini saya sangat suka sekali ya kan. Jadi saya suka dengan merek sepeda ini. Kalau boleh saya sebut ya kan, ini sebagai contoh saja. Itu spesialis Vans ya kan. Jadi sepeda ini sepeda balap ya kan. Dan memang dia memiliki desain yang sangat aerodinamis. Dia istilahnya bisa berlari dengan kecepatan tertentu ya kan. Dan cocok untuk olahraga kardio gitu kan. Nah, kebetulan saya lagi nyari sepeda second-nya di suatu toko, 2 toko, 3 toko, tapi saya nggak nemu sepeda ini gitu kan. Kebanyakan di toko ini adalah sepeda baru, ya kan. Kalaupun ada sepeda bekas, itu bukan merek dan tipe yang saya mau, ya kan. Nah, setelah di toko keempat, saya nemu sepeda nih Mas, ya kan. Nah, jadi setelah saya lihat-lihat, ya kan, kemudian di situ
ada price tag-nya, ya kan. Jadi sepeda itu dijual dengan harga taruhlah 30 juta gitu kan. Sepeda ini 30 juta mas harganya. Di price tag itu ya kan. Dan itu sepeda yang saya mau, yang tadi sulit sekali saya temukan ya kan. Mereknya itu ya kan, tipenya itu ya kan, warnanya itu, dan benar-benar saya suka gitu kan. Nah, kemudian otomatis ada salesman di situ kan, yang dia istilahnya yang punya toko ya kan. Yang punya toko ada di situ. Kemudian saya ketemu dia. Nah ini kita berdua nih Mas Ranggi ya kan, kita berdua. Kemudian dia bilang ya kan, atau saya nanya. Jadi taruhlah ini siapa namanya yang punya nih, Om istilahnya, Om Alex lah istilahnya. Om Alex, saya suka sepeda ini ya kan. Halo. Halo. Kok putus-putus ya, Kak? Oke, sorry Mas Atau Ranggi. jaringan saya yang jelek ini ya? Tapi Kita ada 4 toko. jadi, sorry Mas Ranggi tadi sempat ngikutin cerita saya atau saya harus pulang lagi Mas Ranggi? Halo, Mas Ranggi, sudah kedengaran kah suaranya? Yang keempat saja yang diulang. Yang keempat tadi. Oke, jadi sampai ke toko keempat ya kan, saya menemukan sepeda ini. Jadi di toko keempat ini, price tag sepeda ini 30 juta gitu kan. Taruhlah sebagai contoh ya kan, 30 juta. Kemudian salesman-nya atau yang punya toko bilang gitu, Mas Koko mau sepeda ini ya kan. Ya saya bilang tergantung harganya gitu kan. Harganya 30 juta ya kan, dia bilang si pemilik toko ini. Kemudian dia bilang, oke, tapi sepeda ini sudah di book orang ya kan, dan orang itu mau harga di 32 juta ya kan. Ya kan? Jadi istilahnya dia bilang bahwa orang lain mau sepeda ini dengan harga 32 juta. Nah, oke. Mas Ranggi, ya kan? Bisa dengar saya, Mas Ranggi? Halo, Mas Ranggi. Bisa. Dengan orang lain 32 juta tadi ya. Pertanyaannya? Nah, terus saya langsung pertanyaannya satu, ya kan? Saya langsung beli nih, ya kan? Karena saya tahu orang lain udah beli udah mau harga 32 juta. Seperti apa yang dibilang si Mas Alek tadi. Mas Alek ini yang punya toko, ya kan? Nah, Mas Ranggi setuju atau enggak saya beli? Mas Ranggi kedengeran nggak pertanyaannya? Membeli dengan harga 32 tadi ya berarti ya? Ya, 30 Mas. Jadi Mas Alek bilang, Bapak kalau mau sepeda ini, ya kan, sepeda ini sudah ada yang ngetek di harga 32 juta. Tapi saya lepas ke Bapak di harga 30. Nah, terus saya langsung beli, ya kan. Saya langsung beli di harga 30 juta. Nah, Mas Ranggi setuju? Setuju, karena kan memang di price tag harganya 30 juta ya. Ya. Oke. Jadi jawabannya setuju. Oke, kemudian pertanyaan kedua ya kan, case-nya beda ya kan. Mas Alek yang punya toko tadi bilang ya kan, oh Pak, Mas Koko maaf nih, karena yang versi terbarunya dari sepeda ini, yang Specialist Vans yang tadi saya bilang itu, merek Intipa ini yang barunya ya, karena ini kan second-nya, yang barunya ini hari ini naik harga nih ya kan dari toko aslinya ya kan. Jadi otomatis kan saya mikir, wah barunya aja naik harga nih, ya kan. Terus saya mikir, oh berarti ini 30 juta, saya takut nanti dinaikin lagi sama dia. Jadi langsung saya beli, ya kan. Setuju nggak? Mas Ranggi bisa dengar? Cuman ketemunya cuma satu toko ya. Berarti kalau memang ingin kebutuhannya itu sih setuju saja.
Oke. Terus case ketiga nih, Mas Ranggi, terima kasih tadi untuk yang jawabannya case kedua. Case ketiga nih beda, ya kan? Jadi Mas Alex yang punya toko bilang, ya kan, oh Mas Koko nih, saya barusan ditelepon, ya kan, ada orang yang mau harga ini 34 juta, ya kan? Saya dapat telepon Bapak X lah misalnya, dia mau beli ini di harga 34 juta. Tapi kalau sama Mas Koko ya kan, karena kita teman sendiri, saya lepas di 30 juta. Mau nggak? Kemudian saya beli, ya kan, di harga 30 juta. Mas Ranggi setuju nggak? Tetap 30 juta, setuju. Oke. Oh, jadi Pertanyaan, jawabannya jadi setuju semua nih Mas Ranggi. setuju semua ya. Ya. Ada 2 pertanyaan lagi nih. Sorry, Mas. ada 2 pertanyaan lagi. Dan ini bakal lebih cepat, ya kan. Terus saya lihat-lihat, ya kan, case yang ketiga nih, case yang keempat ini kan. Saya lihat-lihat sepeda ini dia ada goresan, ya kan. Ada goresan dan saya tahu itu bekas jatuh, ya kan. Jadi sepeda ini saya tahu ini pernah jatuh dan apa namanya, buat saya ini bakal beresiko kalau misalnya saya pakai untuk saya gitu loh, ya kan. Nah, tapi karena saya suka, ya kan, saya nggak peduli, ya kan. Terus saya nggak bilang kalau ada masalah di sepeda ini gitu kan. Jadi tahu-tahu saya beli aja 30 juta, ya kan. Mas Ranggi setuju nggak? Ini sampai membahayakan pengguna ya, goresannya itu. Ya, jadi kalau saya pakai itu ada risiko saya bakal bisa jadi jatuh atau tabrakan. Kecelakaan ya. Tapi saya nggak ngasih tahu Mas Alex gitu yang punya toko ini gitu. Saya diem aja, kemudian ya udah nggak apa-apa lah, cuman goresan dikit ini, ya udahlah beli 30 juta. Gitu. Mas Ranggi setuju? Kalau sampai membahayakan diri sendiri sih, saya nggak setuju sih. Mantap, akhirnya ada yang nggak setuju di pertanyaan. Nah, akhirnya. Mantap, Mas Ranggi. Nah, pertanyaan pamungkasnya nih, Mas Koko. Pertanyaan pamungkas, ya kan. Saya nemu lagi, ya kan. Saya lihat sepedanya, ya kan. Dari belakang sampai depan. Saya lihat bannya gundul, Mas. Jadi ada satu defect lah, istilahnya kan kalau bahasa ini. Bannya gundul. Dan memang kalau misalnya saya memang nekat beli, ini nanti bakal jadi istilahnya masalah dalam artian saya harus ganti sepeda yang baru. Saya harus ganti ban yang baru kan, untuk biar keamanan saya gitu. Tapi saya nggak mau bilang ke Mas Alex gitu kan, yang punya toko ini. Wah, ini sepedanya udah gundul gitu kan. Tapi saya cuma mikirnya gampang nanti bisa dibenerin gitu kan. Jadi itu alasannya. Kemudian saya beli aja gitu 30 juta gitu. Tanpa bilang ke Mas Alex kalau sepedanya kalau bannya gundul gitu. Nah, Mas Ranggi setuju nggak? Balik lagi ke poin yang sebelumnya, kalau memang itu membahayakan diri sendiri ya saya nggak setuju. Kecuali dengan harga 30 juta, terus si Mas Alex mau menanggung penggantian ban, nggak masalah. Cuman kan di pertanyaan keempat tadi sudah gambling masalah itu ya, keamanan itu ya. Jadi baik lagi, tidak setuju lagi saya. Oke, Mas Ranggi, jawabannya setuju, nggak setuju. Iya, betul, Kak. Oke, terima kasih Mas Ranggi. Nanti jadi terima kasih Mas Koko. Kita simpen dulu jawabannya Mas Ranggi. Tapi vouchernya udah buat Mas Ranggi nanti. Oke, Kak Dian. Terima kasih. Selamat Mas Ranggi, congrats. Oke, Mas Ranggi. Terima kasih. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang sama, ada satu lagi nih yang angkat tangan. Boleh? Hermawan Prayitno ya? Hermawan Prayitno. Halo Mas Hermawan. Ya, halo Mbak. Selamat malam. Pertanyaannya udah denger kan? Ada 5 pertanyaan. Kalau Ya. Mas Ranggi nggak setuju 3 kali, nggak setuju 2 kali. Kalau Mas Hermawan gimana nih? Untuk yang terakhir sih sama, tapi untuk yang ketiga yang nggak setuju kedua itu, yang pertanyaan kedua boleh diulang Mbak? Yang pertanyaan kedua, soalnya agak ini yang kedua.
Pertanyaan kedua yang sepeda 32 juta ya, Mas? Iya. Ya. Jadi pertanyaan yang kedua ini seperti ini Mas Hermawan ya kan. Jadi si Mas Alex ini tadi bilang ya kan, saya udah mau beli ya kan. Saya udah niat mau nawar istilahnya kan, mau nego. Tapi Mas Alex bilang ya kan, Mas Koko, ini sepeda yang barunya ya kan, ini kan second ya kan. Jadi sepeda yang barunya ini ya kan, itu hari ini dari toko aslinya ya kan, dari specialist store-nya itu, dia sudah naik harganya 5 juta gitu kan. Ya, sudah naik 5 juta. Jadi otomatis saya punya pikiran, wah kalau barunya aja naik ya kan, ini bisa jadi yang second mau dinaikin sama dia. Jadi saya mikir sebelum dinaikin sama dia, saya beli di harga 30 juta langsung gitu loh. Jadi Mas Hermawan setuju atau enggak? Kalau menurut saya soalnya untuk harga second aja seharga segitu. Terus untuk harga barunya naik 5 juta, berarti kan second-nya lebih mahal dari harga aslinya. Berarti saya mungkin beli di tempat lain saja sih. Tidak setuju. Jadi untuk Mas Hermawan, okay. Jawabannya setuju, nggak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Jadi nomor 2-nya tidak setuju ya? Bedanya iya. Yang Mas Ranggi? Iya. Oke, kita simpan jawabannya. Seru Nanti nih. kita langsung dapat giveaway. Oke, thank you. Nanti jawabannya bakal dibahas Mas Koko nanti ya, sambil ngobrol di slide berikutnya mungkin? Iya. Jadi ini saya lihat sih menarik nih. Sepertinya ada dua kubu nanti kan. Oke. Terima kasih untuk rekan-rekan volunteer ya kan untuk istilahnya untuk memulai diskusi kita kali ini dengan kuis ini ya kan. Jadi di akhir nanti akan saya buka ya kan. Setelah kita ngomongin di bagian kedua di sesi ini, yaitu yang berhubungan dengan negosiasi itu sendiri ya kan, dan teknik-teknik apa yang ada di baliknya itu kan. Nah, oke, kalau misalnya kita mau lanjut ke bagian berikutnya, ya kan, mungkin Mas Dino atau Mas Rian bisa dibantu untuk menampilkan slide-nya, ya kan? Halo, Mas Dino atau Mas Rian ya yang bisa klik slide-nya. Jadi di slide nanti ini Mas Koko bakal ngobrolin intinya ya, teknik-teknik negosiasi yang pernah Mas Koko pakai. Ya, yang kira-kira bisa kita pelajari dan bisa kita aplikasikan dalam hal apa aja gitu. Jadi bisa dalam hal jual beli, direct negotiation atau indirect negotiation gitu loh. Atau dalam dunia kerja juga ya kan. Jadi kita mulai bahas ke inti istilahnya inti daripada negosiasi itu sendiri. Jadi slide ini memang nanti teman-teman Spotlighters kalau mau nanya boleh langsung juga ya. Ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kadang-kadang kita ada dalam situasi seperti ini. Jadi pernah nggak teman-teman ada di dalam situasi seperti ini? Maksudnya seperti yang benar-benar terlihat di gambar ini. Jadi kita ada di dalam suatu situasi, ya kan, di mana lawan bicara kita, ya kan, atau mungkin rekan kerja kita, atau ini bisa juga bos kita, ya kan, bisa juga ini pasangan hidup kita, ya kan, bisa juga ini penjual, ya kan, suatu barang, ya kan, atau bahkan pembeli, ya kan, kalau Anda penjual, ya, gitu kan, dia coba untuk mengintimidasi Anda. Jadi gambar yang di sebelah kiri yaitu di mana orang ini kan kayak nyemburin kayak api gitu kan. Jadi memang ini representasi dari seorang yang memiliki karakter yang sangat keras, di mana dia hanya mencoba mengintimidasi Anda, ya kan, sehingga Anda merasa terintimidasi, gitu loh. Nah, tujuannya apa? Tujuannya si karakter ini dia ingin berada di pihak yang mengontrol diskusi atau mengontrol jalannya suatu negosiasi, gitu kan, dengan harapan bahwa musuhnya atau lawannya, ya kan, itu akan merasa inferior dan dia akan menuruti apa aja yang dia mau. Jadi seperti itu. Nah, saya pernah ada dalam situasi ini, bahkan sering, ya kan, persis seperti ini.
Dan di dalam situasi ini, kita bisa memilih untuk bereaksi either seperti yang salah satu dari orang di sebelah kanan ini, ya kan, either kita panik, ya kan, atau kita merasa istilahnya terintimidasi, atau kita memposisikan diri seperti yang di sebelah, yang paling ujung di sebelah kanan ini, ya kan, di mana dia tenang saja gitu loh, ya kan. Jadi ini ada dua perbedaan reaksi, ya kan, pada situasi yang sama gitu loh. Nah, sebenarnya itulah negosiasi itu sendiri gitu. Jadi disinilah terjadi di mana karakter yang sebelah kiri ini memainkan perannya, ya kan, sebagai intimidator, dan karena hal tersebut, ya kan, karakter yang di sebelah kanan dia memiliki opsi apakah dia akan memutuskan menjadi seorang yang terintimidasi atau seorang yang tenang-tenang saja gitu loh, ya kan. Itu merupakan suatu pilihan. Jadi ada peran-peran tertentu dalam proses negosiasi ini, ya kan. Jadi seperti itu. Dan harapannya adalah kita nggak perlu terintimidasi ya, sebenarnya dalam situasi seperti ini. Karena mungkin juga orang yang sedang marah tersebut atau sedang meninggikan adanya tersebut, dia sedang memainkan perannya, gitu. Memainkan perannya untuk mencoba istilahnya membuat kita inferior. Jadi seperti itu. Jadi saya pernah ada di dalam situasi seperti ini, gitu. Kalau dari yang ada intimidatornya itu, tips singkatnya gimana, Mas? Supaya bisa tetap tenang. Karena kan yang diserang kayaknya kan emosinya gitu ya. Gimana, Mas? Tipsnya supaya kita bisa bereaksi dengan yang baik, yang tenang gitu ya, dan tidak panik. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke slide ini ya, ke slide selanjutnya ini ya kan, untuk menjawab pertanyaan Mas Lutfi, memang kita harus memposisikan diri seperti orang yang ada di paling kanan di gambar ini gitu, dengan tetap tenang. Karena kenapa? Justru mungkin situasi seperti ini itu akan sangat menguntungkan kita, di mana kita bisa dalam tanda kutip memancing emosi orang yang kelihatannya sedang emosi tersebut untuk memberikan informasi sebanyak mungkin yang kita mau, gitu. Karena orang yang sebenarnya sedang marah ini dalam tanda kutip ya kan, dia banyak bicara kan, ya kan, kecenderungan seperti itu. Dan sebaiknya kita tetap tenang dan manfaatkan situasi ini untuk mengambil informasi sebanyak mungkin tentang posisi dia atau apa yang dia pikirkan, gitu kan. Dengan harapannya kita bisa mengerti dia lebih baik dan kemudian memberikan suatu istilahnya solusi dari permasalahan apapun yang ada pada saat itu. Gitu. Jadi Jadi seperti itu, Mas. Atau kita bisa juga memilih untuk menyerang balik, ya kan? Dan hasilnya pasti akan sangat jauh berbeda, ya kan? Dalam dua pendekatan tadi. Nah, hasilnya jauh berbeda seperti apa? Nanti kita bisa bahas di slide yang selanjutnya, gitu kan? Setelah slide ini, ya kan? Nah, sebelum kita bahas, dan itu nanti masuk ke subjek yang namanya dilema negosiasi, gitu kan? Di situlah nanti kita akan bahas. Nah, sebelum kita masuk ke dilema negosiasi sendiri, ya kan? Ini saya coba sampaikan, saya coba share dulu atau bagi kira-kira sifat negosiasi itu seperti apa. Karena kalau kita pengen tahu, mengenal sesuatu kan kita perlu tahu sifatnya, kan? Sifatnya seperti apa, sehingga kita nggak perlu takut atau nggak perlu istilahnya ragu-ragu untuk mempraktekannya, gitu kan. Jadi negosiasi itu apa? Yang jelas kan negosiasi melibatkan orang, ya kan. Jadi mungkin ini salah satu skill atau salah satu kemampuan yang belum bisa tergantikan oleh mesin, ya. Artinya di zaman teknologi digital seperti ini kan sekarang banyak peran-peran atau fungsi-fungsi pekerjaan yang istilahnya diganti dengan artificial intelligence, yang mungkin ini Mas Lutfi lebih tahu banyak soal teknologi informasi, ya kan. Tapi karena sifat manusia adalah makhluk sosial, jadi di dalam sebuah komunikasi atau relationship dengan orang, ya kita perlu orang, gitu kan, untuk memanage hubungan tersebut sehingga bisa berkelanjutan. Jadi itulah negosiasi. Kemudian yang kedua adalah dia melibatkan pilihan.
Jadi di dalam suatu negosiasi itu di dalam sebuah negosiasi yang baik, sebaiknya kita juga siap dengan pilihan-pilihan yang akan kita jalani misalnya kan. Jadi dan kita mungkin nggak bisa ya memaksakan sesuatu ya kan hanya dengan satu pilihan. Jadi seperti itu. Karena mungkin pilihan yang kita paksakan itu belum tentu itu adalah sesuatu yang baik untuk counterpart kita, untuk lawan bicara kita. Sehingga kita perlu menyiapkan pilihan-pilihan solusi ya kan atau dari suatu masalah ya kan. Sehingga kita bisa milih mana yang terbaik untuk kepentingan bersama ya kan. Jadi seperti itu. Kemudian negosiasi itu juga berpeluang untuk terjadinya konflik dan itu nggak masalah, itu wajar ya kan. Tapi bagaimana caranya kita memanage konflik yang ada tersebut dengan baik ya kan. Konflik itu bisa terjadi karena memang kita mungkin bisa jadi berasal dari negara yang berbeda, bisa juga dari background kebudayaan yang berbeda dengan bahasa yang berbeda dan memiliki sifat yang berbeda ya kan. Itulah manusia kan. Jadi peluang konflik itu sangat ada. Jadi itu cukup untuk dipahami ya kan. Kemudian negosiasi itu melibatkan tatap muka ya kan dan bertukar kata atau pikiran otomatis kan. Jadi kita nggak bisa negosiasi jauh-jauhan istilahnya kan. Sangat tidak efektif dan efisien. Mungkin kalau sekarang situasi lagi pandemi seperti ini ya secara sebaik-baiknya kita memanfaatkan teknologi video call yang contohnya seperti sesuatu yang kita lakukan sekarang ya kan untuk melakukan suatu negosiasi. Tapi usahakan kita bertemu dengan orang tersebut atau melihat orang tersebut ya kan meskipun kita berjauhan gitu kan, dan disitulah terjadi nanti juga pertukaran pikiran gitu kan. Negosiasi itu menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan masa depan, jadi bukan berhubungan dengan masa lalu ya kan. Bisa juga berhubungan dengan masa lalu, kecenderungannya itu merupakan suatu proses renegosiasi ya, karena biasanya kalau misalnya ada komunikasi dalam suatu negosiasi berhubungan lebih kepada suatu hal yang akan kita jalani di masa depan gitu kan. Olehnya kenapa itu sangat penting, karena sebelum melangkah kita perlu kesepakatan ya kan dari pihak-pihak yang terkait gitu kan, dan mengharapkan kesepakatan itu udah jelas ya kan. Tujuan umum dari negosiasi adalah mengharapkan kesepakatan yang baik ya kan, bukan cuma kesepakatan ya itu, tapi kesepakatan yang baik yang win-win untuk kedua belah pihak ya kan. Dan seperti yang pernah saya singgung tadi sebelumnya ya kan, dia pada saat kesepakatan itu ditutup ya kan atau difinalisasi, kemungkinan juga nanti ke depan itu ada proses renegosiasi lagi dari kesepakatan yang sebelumnya kita pernah sepakati sebelumnya. Jadi di sini ada 7 sifat negosiasi yang perlu kita pahami. Nah, Mas Koko, sorry mohon maaf. Nah, kayaknya nih ya, teman-teman Spotlighters ini udah mulai nggak sabar nih. Saya lihat sudah ada 2 teman yang udah menanya di chat, tapi mungkin karena masih Mas Koko ada 1 materi lagi, mungkin bisa disampaikan. Semoga di slide berikutnya itu ada jawabannya. Tapi kalau enggak, nanti mungkin kita bisa bahas di akhir ya. Ya boleh. Ini pertanyaan boleh kita istilahnya kumpulkan dulu ya untuk nanti dibahas di bagian terakhir juga bisa. Ya kan? Jadi nanti kita siap Mas. Mas Koko, nanti kita bisa sesi ngobrol-ngobrolnya kira-kira mungkin 5 menit lagi gitu, bisa? Lama 5 menit sharing. lagi boleh. Boleh? Jadi saya langsung nanti istilahnya agak cepat juga gitu kan. Pertanyaannya udah 4 nih, apa 5? Banyak juga. Oke. Wah, siap. Nambah lagi. Mantap. Oke, jadi next jenis negosiasi itu seperti apa? Jadi secara global ya kan, yang berlaku di dunia istilahnya kan. Itu sebenarnya ada 2, cuman ada 2 ya kan. Jenis negosiasi ini apa sebenarnya? Ya cuman ada 2 ini ya kan. Negosiasi cuma ada 2, yaitu yang pertama adalah jenisnya dia distributif, ya kan? Atau yang kedua jenisnya dia integratif.
integratif ya. Integratif ini saya translate dari bahasa Inggris, memang dari bahasa Inggrisnya integratif. Nah, mungkin dalam bahasa Indonesianya apa ya? Kerjasama mungkin ya. Jadi seperti itu. Pada intinya bedanya adalah negosiasi yang distributif, ya kan? Itu cenderung dia membagi sesuatu, ya kan? Sesuatu, ya kan? Saya bilang misalnya dalam hal ini ya, ini contoh nyata kan, misalnya yang paling gampang. Ini ada sebuah kue, ya kan? Jadi kue ini hanya menurut saya hanya perumpamaan saja. Kue ini bisa macam-macam, bisa parameternya bisa harga, ya kan? Atau bisa pendapatan, ya kan? Dan lain sebagainya. Yang harus dibagi kedua belah pihak. Jadi akibatnya apa? Jadi kalau misalnya satu pihak dia ngambil kuenya kebanyakan, ya kan? Otomatis kan pihak lain dia dapat bagian yang lebih kecil kan. Dan sebaliknya gitu. Kalau satu pihak ngambil lebih kecil, lain pihak dapat yang lebih besar, gitu aja kan. Jadi seperti itu, sangat simpel ya kan. Ini jenis negosiasi yang sangat simpel. Dan ini sangat mudah memicu konflik ya, karena cuman pembagian distributif aja gitu kan. Bisa jadi kan yang dapat lebih kecil dia ngambek kan, dia marah, sehingga dia minta bagian yang lebih besar dari pihak sebelumnya gitu kan. Nah ini contohnya apa? Contohnya misalnya dalam hal jual beli, misalnya jual beli karpet lah, misalnya kita contoh ini kan. Jadi kalau misalnya kita ada lihat karpet yang bagus, ya intinya kan atau jual beli kain ya misalnya. Dengan penjual parameternya cuma satu kan, harga. Otomatis kalau kita bayar harga lebih, ya uang lebih itu buat si penjual. Kalau kita bayar harganya lebih murah karena kita bisa nego ya kan, ya uang lebihnya, selisihnya itu atau diskonnya itu ya untuk keuntungan kita, seperti itu kan. Nah, itulah distributif, sangat simpel sekali ya kan. Yang kedua adalah integratif. Integratif ini lebih kompleks karena dia mencoba menyatukan dua interest yang sangat berbeda gitu loh, ya kan. Jadi istilahnya ini bisa diilustrasikan di gambar ini misalnya kan. Jadi dua orang anak ini sebenarnya ada dalam proses negosiasi di mana mereka memiliki bagian-bagian puzzle ya kan yang tidak sama yang antara si anak perempuan dan anak laki-laki. Tapi kemudian mereka bisa istilahnya get along ya kan atau mencapai suatu kesepakatan dengan menggabungkan ya kan puzzle-puzzle ini secara bersama. Jadi puzzle ini menggambarkan interest atau kepentingan dari masing-masing pihak. Jadi kedua pihak memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga kalau misalnya dia digabung, dia menjadi suatu solusi yang sangat indah. Seperti puzzle ini kan, seperti sesuatu yang mereka sedang bangun. Jadi dua-duanya punya hal yang berbeda, kemudian disatukan menjadi satu hal yang lebih bagus. Jadi seperti itu. Kalau misalnya saya mau kasih contoh lain lagi, misalnya contohnya waloh atau pumpkins, kalau dalam bahasa Indonesianya buah apa ya, pumpkins. Jadi contohnya seperti ini. Ada dua orang anak ya kan, dia rebutan pumpkin. Labu ya Mas ya? Labu ya kan, dia rebutan labu gitu kan. Nah, si mamanya datang ya kan, terus bilang ya udah ini labunya dibagi dua ya kan. Dua-duanya anak ini sedang nangis misalnya. Kemudian mamanya datang, labunya dibagi dua, tapi kok dua anak ini tetap nangis gitu loh. Mereka tetap nangis, bahkan malah lebih parah nangisnya gitu kan. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Yang si anak A ini sebenarnya dia nggak mau buahnya misalnya kan. Jadi kalau buahnya itu maksudnya daging dalamnya si buah ini kan. Si anak satu ini nggak mau buahnya, tapi hanya mau kulitnya istilahnya kan. Karena dia mau bikin mainan mobil-mobilan gitu kan. Jadi dia nggak mau kalau labu itu dipotong separuh, otomatis cacat kan. Dia nggak bisa bikin mainan atau mobil-mobilan. Jadi dia makin nangis, ya kan. Sedangkan si anak yang kedua, ya kan, dia maunya dalamnya, ya kan. Nah dalamnya, ya kan. Jadi dia nggak mau kulitnya. Jadi seperti itu. Jadi kan kalau misalnya dua anak tadi berbicara, ya kan. Yang satu punya kemauan A, yang satu punya kemauan B. Jadi sebenarnya tidak perlu membagi labu ini menjadi 50-50, ya kan? Kemudian dibagi sama rata. Tidak perlu seperti itu kan? Itu jadi solusi 50-50 belum tentu adalah solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak, ya kan?
Tergantung interestnya seperti dua orang anak ini, ya kan. Jadi seperti itu. Jadi si ibu ini, si mama ini mungkin bisa memberikan solusi yang terbaik dengan memberikan dagingnya atau buahnya, buah labu ini untuk anak yang pengen buahnya aja, dan memberikan semua kulitnya, ya kan, untuk si anak satunya yang memang dia pengen bikin mainan, dan dia nggak pengen buahnya sebenarnya, dia pengen kulitnya aja, seperti itu. Jadi itulah di integratif ini. Nah, kemudian untuk next, ya kan, yang tadi sempat kita lihat, ya kan, yang ada orang marah-marah itu, saya tak singgung sedikit, itu bagian dari dilema negosiasi, gitu kan. Jadi sebenarnya seperti itu. Nah, yang saya bilang ini kan, jadi ada matriksnya. Jadi kalau misalnya saya lihat, jadi kalau kita lihat di sini adalah dua orang yang sedang bernegosiasi, yang satu si A, yang satu si B, ya kan. Ya, si A ini cenderung dia kooperatif, tapi dia juga bisa bersaing, ya kan, kompetitif lah istilahnya kan. Bertemu dengan si B, yang dia bisa juga kooperatif, bisa juga bersaing. Nah, pada saat dua-duanya kooperatif, ya kan, ini akan menghasilkan yang terbaik untuk kedua-duanya, ya kan. Karena dua-duanya kooperatif, dua-duanya mau bicara, dua-duanya terbuka, ya kan. Dan dia punya growth mind, ya kan, dua-duanya, dan dia nggak selalu berfokus pada kepentingannya sendiri, tapi juga mau mendengarkan, ya kan, apa yang lawan bicaranya mau, ya kan. Jadi dua-duanya kooperatif, hasilnya win-win, ya kan. Disinilah kita, ya kan. Karena sebenarnya itu kuncinya juga. Kenapa kita juga, saya juga baru istilahnya, saya juga mengerti, dan itu sangat penting, ya kan. Kenapa kita dikaruniai, ya kan, dua telinga dan dua mata, ya kan, tetapi yang satu mulut, gitu kan. Karena memang sebenarnya kita diharapkan untuk lebih mendengar daripada untuk berbicara, gitu kan. Mendengar dalam artian untuk mengerti apa yang dimaui lawan bicara kita, ya kan, dengan sebaik-baiknya. Jadi prinsip 80-20 itu juga berlaku di sini. Maksudnya 80 mendengar, 20 bicara, ya kan. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu di kedua belah pihak, itu akan menghasilkan hal yang terbaik untuk keduanya. Tapi sangat bertentangan apabila dua-duanya kompetitif, ya kan. Dalam artian dua-duanya ini nggak mau mendengar, ya kan. Cuman maunya berbicara, ya kan. Maunya ya bilang dia pokoknya, ya kan. Pokoknya aku maunya gini, ya kan. Dua-duanya seperti itu. Itulah di mana kita ada dalam situasi yang nanti lose-lose, gitu kan. Jadi yang A dan B dua-duanya sedih pada akhirnya, ya kan, karena tidak menemukan solusi, karena ya seperti itu tadi, tidak ada proses bertukar pikiran, ya kan, tidak ada proses bertukar pikiran lah istilahnya kan. Ya, tapi mungkin itu sesuatu juga yang mungkin di salah satu pihak memang itu tujuan dia, ya nggak apa-apa sebenarnya. Jadi ada suatu kasus atau situasi memang dia nggak mau deal, dia nggak mau ada deal, itu juga ada. Jadi nggak apa-apa gitu kan untuk pihak tersebut, gitu kan. Ya, dia memang maunya lulus. Udah nggak apa-apa. Ini ada yang angkat tangan nih, Mas. Ya, silakan. Ada yang angkat tangan mau nanya, kayaknya udah semangat banget. Halo Mas Weka. Halo. Ya, halo Mbak. Selamat malam. Angkat tangan nih kayaknya mau nanya sesuatu ya. Langsung aja, Iya, Mas. iya. Oh, itu aku sebenarnya tadi udah ngechat, cuman mau aku ulangin soalnya di beberapa slide terakhir ada yang menarik buat ditambahin gitu. Jadi pertanyaannya tuh tadi aku nanya soal Silakan ditambahin. Waktunya ketika ada teman-teman yang lain menanya juga ya. Jadi di slide tadi tuh aku tanya apa ada kayak aspek psikologis yang harus diterapin ketika kita berhadapan dengan lawan bicara negosiasi yang emosional. Soalnya di slide terakhir yang dijelasin itu kayak bener-bener head to head antara antara pihak A dan pihak B. Tapi ketika sebenarnya yang kayak disampaikan Mas Koko tadi itu kayak 80-20 itu udah terbentuk, dua-duanya sebenarnya udah kooperatif, tapi ada masalah lain ketika negosiasi itu sebenarnya sifatnya layering. Jadi kayak kita tuh dua-duanya representatif dari perusahaan misalnya. Misal aku perusahaan A, terus Mas Koko perusahaan B gitu. Jadi kayak ngerepresentasiin
dua-duanya, padahal si kita dua-duanya ini udah deal gitu misalnya, atau salah satu dari kita udah deal, tapi yang di sisi Mas Koko misalnya harus layering ke atas lagi buat approval, sedangkan itu susah banget. Nah itu gimana caranya ya biar istilahnya nggak cuma mewakili dua pihak yang sedang bernegosiasi secara personal dan representatif, tapi gimana cara mengakomodasi biar negosiasinya itu nggak berubah-ubah gitu kan, bisa memungkinkan yang sebenarnya dia udah setuju, secara personal dia udah setuju, tapi ketika dia layeringnya ke atas lagi bisa menimbulkan nggak setuju lagi gitu sih Mbak. Oke Mas Weka, udah bisa ditangkap ya pertanyaannya. Yang pertama, gimana negosiasi yang kalau ada yang emosional. Yang kedua, gimana negosiasi biar konsisten walaupun banyak layer, yang banyak person dan berlayer-layer yang mewakili negosiasi tersebut. Mungkin kayak gitu ya. Mas Koko silakan. Ya, terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Maaf ini tadi dengan Mas WK ya, atau ya, untuk pertanyaan yang pertama, ya Mas WK. Jadi untuk pertanyaan, terima kasih untuk pertanyaan Mas WK. Jadi memang dalam suatu negosiasi itu, sebelum kita negosiasi itu sebenarnya ada suatu proses yang mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu apa? Preparation, ya kan? Jadi tidak lain sebelum negosiasi itu adalah ya preparation. Jadi artinya apa? Jadi tidak hanya kita harus siap dalam hal teknis, ya kan, untuk membahas masalah yang ada, yang sedang kita hadapi, tapi juga kita harus menyiapkan istilahnya secara aspek psikologis kita, gitu kan, dengan banyak preparation dan latihan, gitu kan. Nah, untuk membantu istilahnya secara aspek psikologis kita, ya kan, itu mungkin ada prinsip dari yang mungkin kita bisa pelajari dari buku Art of War, gitu kan. Kalau misalnya Mas Weka pernah baca buku ini, itu sangat baik mengenai Sun Tzu ya Mas ya? Ya, dari Sun Tzu itu kan. Jadi ada dua hal yang perlu kita kuasai, ya kan. 50% agar kita menangkan suatu battle atau suatu peperangan, ya kan. Kita harus mengenal diri kita sendiri dulu, ya kan. Kita harus tahu posisi kita, interest kita, siapa kita, ya kan, dan semua tentang kita, istilahnya kan, tim kita, ya kan, seberapa kuat kita, personel kita harus tahu dulu. Jadi 50% yang tahu itu. Dengan kita tahu itu, otomatis secara psikologis kita akan lebih siap, ya kan, sebelum kita head to head atau istilahnya berhadapan dengan lawan bicara kita, ya kan. Kemudian yang 50%-nya itu, ya kita harus tahu tentang siapa lawan kita. Jadi seperti itu. Kita nggak akan bisa menang, ya kan, di dalam suatu peperangan kalau kita nggak tahu musuh kita, kan. Musuh kita itu seberapa banyak, terus dia posisinya di mana, terus dia posisinya di pasar itu seperti apa, pasar ini market, ya kan. Terus interest dia seperti apa, keinginan dia seperti apa. Kalau misalnya kita nggak tahu semuanya itu, otomatis ada blind spot di situ, kan. Ada unknown, ada faktor-faktor unknown yang harus kita jawab dulu, ya kan, sebelum kita memutuskan untuk bertemu dengan orang tersebut, ya kan. Jadi sebaiknya seperti itu, Mas. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ya kan, mengenai layering, ya kan. Jadi memang benar, Mas, itu adalah masalah common yang kita bisa. Halo, Mas Lutfi, saya mau nanya, suara saya kedengeran nggak nih? Kedengeran, Mas? Kedengeran. Oke, maaf, saya takutnya tadi speakernya mati. Jadi yang kedua adalah layering negotiation. Jadi seperti yang Mas Weka tadi bilang, di dalam suatu perusahaan, mungkin kita jadi negosiatornya, tapi sebenarnya adalah bukan kita yang ada dalam keputusan terakhir untuk memutuskan kita bisa tanda tangan atau tutup kontrak. Jadi sesuatu yang memang perlu kita istilahnya selesaikan dulu, yaitu internal alignment lah istilahnya. Jadi apa ya? Jadi kesepakatan internal dari suatu perusahaan itu harus kita capai terlebih dahulu memang sebelum kita maju, ya kan, untuk menawarkan suatu proposal kepada pihak lain, ya kan, sehingga pada saat proposal itu disepakati secara garis besarnya, jadi kita nggak perlu lagi
membuka lagi hal-hal yang sudah kita sepakati sebelumnya dengan lawan kita, dengan counterpart kita. Jadi internal alignment ini sangat penting. Dan memang Mas WK ini benar, 50% dari tantangan negosiasi itu adalah atau hal-hal yang 50% hal yang membuat negosiasi itu gagal itu di internal alignment sendiri, Mas. Jadi memang itu suatu masalah yang lumayan istilah serius ya. Jadi banyak pihak dia belum ada internal alignment, tapi dia sudah berani ngajuin proposal. Dan ujung-ujungnya apa? Ujungnya ya kita tahu sendiri kan, negosiasi itu harus dibuka lagi, di-open lagi, dan direnegosiasi lagi, butuh waktu lagi, bahkan sampai bertahun-tahun proses yang mungkin bisa. Gitu kan. Jadi seperti itu Mas WK. Ini kan, kalau boleh saya jawab, semoga bisa membantu Mas WK. Oke, terima kasih. Jelas ya Mas WK. Thank you Mas Koko. Nah, ini ada 3 pertanyaan lagi nih. Saya sudah baca dan kalau saya simpulkan ya, garis besarnya itu gimana caranya kita bernegosiasi dengan baik. Apakah misalnya kita menyerang pribadi itu cara yang baik? Apakah kalau kita hanya mempertimbangkan interest kita sendiri itu baik? Atau gimana ya, apakah harus barking gitu ya? Atau istilahnya tadi Mas Koko intimidating atau gimana? Nah, mungkin kalau bisa dikasih tips gitu Mas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya kita bisa bernegosiasi dengan baik. Ini ada, saya rangkum dari pertanyaannya Mbak Indah, terus ada Lintang dan Rizky. Nah, itu tadi Mas pertanyaannya Mas. Kira-kira gimana Mas cara bernegosiasi dengan baik, elegan, supaya tetap bisa mencapai tujuannya? Oke, jadi selain tadi yang kita sudah bahas ya kan, dengan misalnya dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari Mas WK juga gitu kan, dua poin yang tadi saya touch base gitu kan. Jadi harus listening ya kan, kemudian preparation, kemudian internal alignment ini ya kan. Kemudian faktor lain yang memang sangat penting adalah untuk menjaga relationship kita sebagai manusia gitu loh. Jadi jangan lupa ini. Jadi kalau misalnya kita hanya dituntut untuk mencapai suatu kesepakatan dalam deadline dalam deadline tertentu, dalam misalnya dalam waktu sebulan untuk mencapai kesepakatan, ya kan, tanpa mempertimbangkan pentingnya relationship ya kan dengan lawan bicara kita atau dengan pihak yang berseberangan dengan kita. Ya bisa, kita mungkin mencapai kesepakatan ya kan, tapi hasilnya tidak akan sebaik dimana kita mengutamakan relationship terlebih dulu gitu. Jadi relationship-nya apa? Jadi kita usahakan kita berbicara dalam bahasa mereka. Dalam bahasa ini maksudnya bukan cuma bahasa verbal ya, dalam bahasa. Misalnya di situasi negosiasi multikultural misalnya kan, jadi lawan bicara kita atau partner kita misalnya dia dari China atau dari Jepang atau dari negara-negara lain yang berbicara dalam bahasa yang berbeda ya kan, jadi atau dari negara lain gitu kan, dari contoh saya. Jadi kita juga sebaiknya seorang negosiator yang baik dia harus berusaha untuk berbicara yang pertama lebih dari satu bahasa, dan kedua adalah kalau misalnya dia tidak bisa berbicara secara verbal sesuai dengan lawan bicara dia, yang otomatis ada bahasa internasional yaitu bahasa Inggris yang tujuannya adalah untuk membuka atau istilahnya membuka ya, benar ya, membuka relationship tadi ya kan, untuk membangun trust gitu kan antara kedua pihak. Tujuannya adalah saling mengenal dulu, ya kan? Baru pada saat kita mengenal itu, di situ akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada kita nggak mengutamakan relationship itu, ya kan? Karena memang dari penelitian 20% negosiasi yang dia mengutamakan negosiasi yang mengutamakan relationship tadi hasilnya 20% lebih tinggi, lebih banyak dicapai kesepakatan daripada hanya sekedar mengejar kesepakatan tanpa adanya hubungan tadi. Hubungan itu kan bisa jadi lewat ngopi bareng, lewat aktivitas informal bareng, ya kan, olahraga bareng dan lain sebagainya. Begitu. Kalau misalnya ada kesempatan, gitu kan. Jadi itu Mas Lutfi. Jadi
bisa lihat bahwa kayaknya penting banget ya untuk ngejaga personal relationship dan ngebangun hubungan juga di luar pekerjaan pada saat negosiasi itu ya, Mas Koko. Ya, ya, seperti itu Mbak Dian, ya kan? Mbak Dian nih kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kita buka tadi yang diskusi tadi, yang soal salesman yang sepeda tadi. Oh iya, jawabannya belum ya? Ya kalau mau. Mungkin waktunya udah sempit, jadi jawabannya bisa langsung singkat aja dari 5 itu. Sebenarnya kalau dari sisi negosiator gimana? Apakah ya semua atau enggak semua? Atau gimana nih? Ya, jadi kalau misalnya saya boleh bikin tingkatan-tingkatannya, istilahnya kalau misalnya tadi 5-5-nya dia jawab tidak setuju, itu kan bisa juga kan. Jadi tidak setuju dengan saya membeli 30 juta tadi di tengah situasi seperti itu ya kan. Kalau misalnya semuanya tidak setuju, jadi saya bisa bilang dia adalah expert untuk negosiasi, ya kan? Dia expertnya, dia negosiator gitu. Karena di tengah situasi intimidasi seperti itu dari Mas Alex, ya kan? Tadi kan Mas Alex itu sebenarnya intimidasi aja cerita saya itu. Biar pembeli itu langsung menjual dengan membeli dengan harga 30 juta, ya kan? Jadi kalau misalnya semua tidak setuju, ya memang dia punya nyali seorang negosiator yang dia berani untuk tidak sepakat dengan intimidasi si penjual tersebut dan mencoba untuk mendapatkan harga sepeda tersebut di harga yang lebih murah, ya kan? Kalau misalnya 5 dia expert, kalau misalnya tadi saya lihat istilahnya 4, istilahnya kalau misalnya 4 tidak setuju, ya kan? Saya bilang dia punya bakat negosiasi, ya kan? Dan itu mesti dilanjutkan, ya kan? Tapi kalau misalnya saya lihat jawaban Mas Ranggi, ya kan, yang dia menjawab hanya 2 tidak setuju, ya kan, dari semua pertanyaan tersebut, sisanya setuju, 3-nya setuju. Sebenarnya juga kalau boleh saya istilahnya sarankan, ya kan, itu Mas Ranggi bisa lebih melatih atau mencoba istilahnya apa ya, memberanikan diri untuk bernego di dalam situasi apapun, ya kan. Karena tadi saya lihat Mas Ranggi hanya 2 yang tidak setuju. Kemudian kalau saya lihat jawabannya Mas Hermawan tadi ada 3, dan saya bilang juga istilahnya kalau boleh saya sarankan, ya it's not bad gitu kan, not bad. Jadi silakan istilahnya melanjutkan, ya kan, insting-insting negosiasi teman-teman, rekan-rekan semua. Harapannya untuk mendapatkan istilah benefit yang memang berguna untuk teman-teman sendiri, gitu kan, pada akhirnya. Dan juga lingkungan sekitar teman-teman, gitu kan. Nah, seperti itu Mbak Dian. Makasih banget jawabannya. Jadi makin banyak yes-nya makin bagus. Bisa didengerin tadi buat teman-teman yang udah volunteer, ada Mas Ranggi sama Mas Hermawan. Gimana Lutfi? Udah jelas juga nggak? Wah, mantep banget nih. Kalau boleh aku summary-in ya, tadi sambil bikin catatan nih. Jadi, negosiasi itu proses komunikasi yang awalnya dari ketidaksamaan kepentingan atau ada permasalahan. Nah, tujuannya untuk membahagiakan semua pihak. Ini tujuan utamanya ya. Kemudian, mendengarkan lawan bicara dengan tulus. Nah, ini adalah sebenarnya sangat penting untuk solusi. Yang ketiga, berkaitan dengan relationship, hubungan yang baik, terbuka, tanpa paksaan antara kedua pihak akan memudahkan terjadinya interaksi produktif. Nah, jadi kita harus tetap maintain relationship dan mengusahakan supaya ketika negosiasi itu terjadi, relationship-nya emang udah bagus. Supaya kita bisa mendapatkan tujuan dari masing-masing pihak melakukan negosiasi tersebut. Betul gitu ya, Mas Koko ya? Ya, Mas Lutfi, terima kasih untuk summary-nya. Thank you. Oke. Banyak yang mau nanya nih, tapi tenang aja. Kalaupun nggak sempet di sini, nanti masih bisa kok kita kontakkan. Maksudnya, teman-teman kontakkan langsung, berjejaring, dan bisa nanya-nanya tentang tips-tips negosiasi langsung ke ahlinya. Langsung ke LinkedIn dari Mas Koko. Di LinkedIn, Koko Prihandoko.
Teman-teman ditulis ya, nanti bisa nanya-nanya langsung kalau masih ada yang belum jelas, terutama tips-tipsnya nih, tips real dari negosiator yang pernah bertahun-tahun negosiasi khususnya di bidang oil and gas. Terakhir nih sebelum kita nutup acara, yang paling penting sesi untuk ngumumin giveaway. Nah, karena kali ini udah banyak yang nanya dan ada 2 yang volunteer, maka Spotlight tadi bisik-bisik katanya mau ngasih giveaway ke 6 orang alias semuanya. Jadi tadi dua volunteer pertama, Mas Ranggi sama Mas Hermawan, terima kasih. Nanti dapat giveaway, nanti tim Spotlight kontak. Sama penanya ada Mas WK, Mbak Lintang, Mbak Indah, Mbak Lintang, dan Mbak Rizky juga semuanya dapat giveaway. Jadi ada 6 orang ya. Bisa aja dihubungi sama tim Spotlight. Terima kasih Spotlight. Asik. Tahu gitu tadi saya nanya juga ya. Bisa di link ini ya. Oke. Oke teman-teman, jangan lupa habis ini kita terus berjejaring. Tadi bisa langsung add ke Mas Koko untuk LinkedIn-nya. Nantikan juga recap dari acara ini, dari event Negotiation Talk ini. Kalau masih ada yang kurang-kurang atau belum catat, jangan khawatir. Bakal di-share nanti di YouTube channel-nya Spotlight. Follow and subscribe. Sama ada juga Instagram, ada Twitter juga, sama ada website-nya. Lengkap pokoknya Spotlight. Teman-teman terima kasih atas kehadirannya malam ini. Semoga negotiation skill bermanfaat buat kita makin sukses. Nggak cuma di karir yang serius-serius, tapi juga di kehidupan pribadi. Misalnya besok nih, tentuin mau makan apa pas weekend. Tapi ingat buat teman-teman di Indonesia, stay safe and tetap distancing ya. Oke teman-teman, makasih ayo di sini. Makasih banyak Mas Koko. Terima kasih Mas Koko, terima kasih teman-teman Spotlighter semua. Yuk kita tetap jaga network, mendukung ekosistem untuk tumbuh bersama, dan sampai ketemu di Spotlight Talk selanjutnya. Terima kasih.